saja. Ada satu tempat yang buat kita tahu, ada satu tempat yang buat kita pintar. Yo ayo ayo kita ke museum. Yo ayo ayo kita jadi tahu. Yo ayo ayo kita ke museum. Yo ayo ayo kita jadi pintar. Yo ayo kita ke museum. Duh, Kak Ida sama Paman Dev kemana ya? Aku udah nyari keliling-keliling tapi nggak ada. Masa mereka ninggalin aku? Gak mungkin kan? Coba telepon aja kali ya. Duh, nggak diangkat lagi sama Paman Dev. Kak Idil, Kak Idil. Kok nggak ada yang bisa dihubungin ya? Apa nih alarm aku bunyi? Wah, anak-anak Indonesia. Coba kita cek. Kita disuruh ngumpulin daun lontar sama Pak Surya, kira-kira buat apa ya? Kita juga nggak tahu sih, katanya mau dibuat sesuatu ya Ida. Ya udah kita kumpulin aja. Cepat kita kumpulin kasih Pak Surya. Ya udah kita bawa aja daun lontar ini. Mereka lagi ngumpulin daun lontar. Buat apa ya? Setahu aku, daun lontar itu dulu gunanya kayak kertas deh. Tapi mungkin sekarang udah beda kali ya? Kira-kira buat apa ya? Coba aku tanya Watch kali ya, mereka ada di mana? Watch, coba lacak mereka sekarang ada di mana? Oh, mereka lagi di Pulau Bali. Oh, di Kabupaten Karangasem. Oh iya, di sana itu ada Museum Pustaka Daun Lontar. Pantes aja mereka nyari daun lontar. Apa aku kesana kali ya? Daripada aku di sini sendirian, gak ada Kak Ida sama Paman Dev. Tapi aku kabarin dulu deh Paman Dev. Nanti dia nyariin aku lagi. Ya, oke udah. Ayo kita kesana. Lah, kok aku ada di sini? Aduh, salah darat nih. Pindah. Good. Loh, ini siapa? Tenang. Aku Kalista, sahabat kalian dari masa depan. Ngomong-ngomong, kalian ngapain ngumpulin daun lontar ini? Kita cuma disuruh Pak Surya nih. Nah, ini Pak Surya datang. Om Swastiastu. Pak. Kamu Kalista ya? Iya. Kenalin. Aku Deyo, Oh, sahabatnya Kalista. Paman Dev. Oh, kamu nemenin aku di sini ya disuruh Paman Dev Ya. pasti. Paman Dev baik banget. Makasih ya Paman. Pak, kenalin saya Kalista. Iya, Kalista salam kenal. Ya, Ya. Jadi ini tuh namanya Museum Pustaka Daun Lontar ya Pak? Iya, memang ini namanya Museum Pustaka Lontar. Karena yang ada di sini adalah koleksi-koleksi lontar atau naskah lontar. Jadi museum ini namanya Museum Pustaka Lontar gitu. Kayak kumpulin sama teman-teman di sini ya Pak? Nah, kalau yang ini bagian dari bahan lontar. Kalau ini namanya daun lontar ini yang belum daunnya. melalui proses, Kalista. Baru Jadi dipetik ya? iya, baru dipetik, kemudian dijemur dulu. Nah, nanti setelah melalui proses, kemudian dilakukan berbagai caranya, baru nanti dijadikan dipotong, kemudian baru nanti lontar. Nah, kalau lontar itu nanti kita lihat di dalam lah. Wah, seru banget. Pengen belajar banyak nih Pak di dalam ya nggak sih? Kalian temenin kita ya? Yuk kita ke dalam, yuk Pak. Yuk, boleh. Yuk, Yuk. ayo. Yuk. Ya. Nah, sebentar dulu adik-adik. Sebelum kita ke museum, kita punya minuman khas namanya minuman bawang adas. Nah, ini adalah
minuman ciri khas Museum Pustaka Lontar yang diambil dari naskah lontar. Jadi ada lontar yang menceritakan tentang minuman ini. Ayo kita cicip dulu ya. Oh iyalah. Coba ya Pak. Ya, ayo kita coba dulu. Nah, coba kita rasakan ya. Yuk. Nah, gimana rasanya? Enak kan? Belum pernah nyoba sih Pak, tapi unik rasanya. Unik ya. Ya, itu namanya bawang adas ya. Ayo kita ke dalam sekalian. Yuk. Yuk. Yo ayo ayo kita jadi pintar. Yo ayo kita ke museum. Nah, anak-anak, Museum Lontar itu berada di Karangasem. Kabupaten Karangasem salah satu kabupaten yang ada di kawasan Bali Timur. Pemandangannya gak kalah cantik dengan yang lainnya. Oh ya, Karangasem juga menawarkan keunikan tersendiri loh. Dan di situ, wah, kita bisa belajar apapun. Museum ini memberikan pelajaran yang sangat penting untuk kita, bagaimana kita mencintai budaya bangsa Indonesia. Termasuk diantaranya lontar. Anak-anak, jadi ini adalah Balai Sangkul Putih namanya. Tempat beraktivitas biasanya teman-teman yang berkegiatan di museum. Kemudian di sini juga kita biasanya memberikan penjelasan tentang proses membuat daun lontar menjadi kertas lontar atau lontar itu ya. Jadi seperti itu, nanti mungkin bisa Chandra bantu untuk jelasin kepada adik-adik untuk gimana lah mereka biar tahu untuk apa namanya pengetahuannya tentang memproses daun lontar menjadi lontar. Nah, selain itu ya, sebelum nanti Chandra yang menjelaskan, Bapak perlu juga ngasih tahu kepada anak-anak semua bahwa museum ini didirikan oleh masyarakat Desa Adat Dukuh Penaban ya. Kemudian tujuannya untuk melestarikan dan menyelamatkan lontar-lontar yang ada di wilayah Desa Adat Dukuh Penaban, termasuk juga di Bali pada umumnya. Tetapi ya, lontar yang tersimpan di sini adalah lontar milik masyarakat di sini. Nah, jadi disinilah tempat aktivitasnya. Nah, untuk mengenalnya di sana ada satu bangunan namanya Balai Daje. Itu biasanya kita sekarang pergunakan untuk menyimpan nama-nama para pengunjung. Ya, tadi misalnya ada pengunjung yang datang menulis namanya, kemudian disimpan di pesimpenan. Nah, bangunan yang ini namanya pawargan. Pawargan itu sama dengan dapur. Jadi untuk memasak, zaman dulunya dipakai untuk mengolah, merebus lontar itu sendiri. Nah, jadi sekarang bagaimana cara mengolah dan merebusnya? Mungkin Chandra bisa bantu deh adik-adik semua, ya. Jadi baik Pak Suarya, terima kasih. Nah, adik-adik, jadi kakak akan menjelaskan tentang bagaimana proses membuat kertas lontar yang siap ditulis. Nah, prosesnya itu yang pertama ada namanya daun lontar yang sudah dipetik itu dijemur dulu, lalu kemudian setelah itu baru dipotong disesuaikan dengan ukurannya, lalu daun lontar itu direndam. Nah, direndamnya ini selama minimal 3 minggu. Jadi fungsinya supaya kotor-kotoran yang ada di permukaan daun itu hilang. Nah, kemudian selanjutnya baru proses namanya perebusan. Perebusan ini untuk mengecilkan pori-pori yang ada di serat daun. Nah, kemudian setelah itu baru daun lontar itu dijepit dengan alat khusus namanya pemelagbag. Kemudian setelah proses pemelagbagan selesai kurang lebih sampai 6 bulan, proses selanjutnya adalah melubangi. Jadi di daun lontar yang akan ditulisi itu ada 3 lubang yang tidak seimbang. Nah, kemudian proses terakhir adalah nyepat, yaitu proses menggaris pada permukaan daun lontar supaya nanti pada saat kalian menulis daun lontar itu tulisannya tidak naik gunung, jadi dia akan lurus. Ya, itulah serangkaian proses untuk membuat lontar yang siap ditulis. Lama prosesnya ini, mungkin adik-adik ada yang tahu? Enggak ya? Belum tahu. Ya, jadi prosesnya itu 2 tahun adik-adik untuk bisa ditulis. Wah, berarti lama juga ya prosesnya Pak. Kak. Iya. Jadi gini, selain lontar itu dijadikan sebagai alas untuk menulis, lontar itu juga bisa dipakai berbagai macam kegiatan kerajinan tangan.
Ya, salah satu bisa dipakai untuk pembuatan topi, kemudian juga bisa pembuatan untuk anyaman-anyaman, ya, dan ulat-ulatan yang lain lah yang bernilai ya lumayan tinggi untuk perekonomian masyarakat. Wah, beruntung sekali Kalista dan teman-teman di sana ya. Bisa belajar dan melihat langsung proses kreasi dari lontar. Ada yang dilukis dan juga ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Ini seperti buku, namun dari lontar. Jadi satu gulungan ini adalah merupakan sebuah cerita. Wah, Kalista, Paman ingin ke sana nih. Baiklah adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar aksara Bali. Yang pertama yang harus kita pelajari yaitu aksara Wianjana. Di sini ada yang tahu berapa jumlah aksara Wianjana? Abu, Ya, 18. 18. Ya, aksara Wianjana ada 18 aksara. Mungkin ada yang tahu di sini apa-apa saja yang masuk ke aksara Wianjana? Bu, Ya, coba. Ana, Caraka, Data, Sawala, Mege, Benge, Paje, Yenye. Ya, betul. Dimulai dari aksara H sampai aksara Nya. Ya, kalau begitu adik-adik sudah tahu berarti apa saja yang masuk ke aksara Wianjana. Nah, udah lengkap deh aksara Balinya. Ternyata susah juga ya cara nulisnya. Apalagi bacanya. Tapi kita tetap harus belajar nih. Ternyata gampang-gampang susah ya belajar nulis di daun lontar. Buat teman-teman yang mau belajar nulis juga harus hati-hati ya. Karena alat yang digunakan ini cukup tajam loh. Harus ditemenin sama mama papa nih. Nah, Kalista, alat yang digunakan untuk menulis di atas daun lontar itu dinamakan pengerupa seperti ini. Ya, cara memegangnya seperti ini. Setelah selesai menulis, nanti untuk menimbulkan supaya tulisannya itu kelihatan, akan digunakan kemiri yang sudah dibakar. Nah, tadi ini hasil tulisannya. Coba sekarang Kalista yang menghitamkan. Gimana caranya? Ya, dioleskan dari arah Dari sini? Ya, dari sana. Aduh, kemana Kalista nih? Kok nggak ngehubungin Paman ya? Aidil juga pergi nggak bilang-bilang lagi. Kemana ya? Oke, Paman akan hubungi Kalista. Mencari dia di mana. Jam tangan Paman. Loh, kok hilang? Ada di sini. Nggak bilang-bilang kamu. Yaudah, aku akan mencari Kalista di mana. Oke, Kalista kamu di mana itu? Oh, lagi ada di Museum Lontar kamu. Sedang belajar menulis aksara. Bagus kamu Kalista, belajar di sana, keren. Oke, Paman udah tenang kalau gitu. Seru juga ya belajar menulis aksara. Tapi Paman juga bisa lah. Paman nggak nulis di daun lontar, tapi di daun pintu. Di kertas aja deh. Mana ya? Cari kertas dulu. Nah, kan kelihatan tulisannya? Keren banget. Udah pintar, ini udah kelihatan tulisannya. Bagus. Mau pulang. Boleh. Kalau sudah dihitamkan seperti ini, akan tahan sampai ratusan tahun. Sama dengan lontar-lontar yang tadi dijelaskan oleh Pak Suaryo. Wah, lama banget ya ternyata, Bu. Ya. Keren. Yuk, aku udah jadi. Yuk. Yaudah juga dong. Tapi bagus punya aku kan, Bu? Bagus punya aku kan? Baguskan aku dong. Ini dibuatin kan tadi sama Ibu? Iya bener banget, kita belajar banyak. Tadi belajar aksara Bali kan. Tapi kayaknya aku udah harus pulang deh. Udah waktunya nih, aku dicariin kayaknya. Aku makasih banyak ya sama kalian. Ntar dulu Kalista, kita kulineran dulu yuk. Mau kuliner apa emang? Di sini kan ada kuliner lawar Jepun gitu. Lawar Jepun? Apa tuh? Yang daunnya Kamboja itu. Baru denger sih aku. Aku juga baru dengar. Wah, ya udah kita coba aja kali Coba bareng-bareng. Yuk. Gimana? Yuk. Yuk. Oke, yuk. Yo
Swastiastu. Oke, Swastiastu. Pak, kenalin saya Kalista, ini Iya. Bli Deo sama ada teman-teman di sini. Iya. Dengan Bapak siapa? Saya Komang Sudiarso. Oke. Bapak lagi masak apa Pak di sini? Nah, kebetulan hari ini saya mau masak lawar daun jepun. Apa tuh Pak? Sudah Daun Jepun? pernah ya? Belum pernah, Nah, kamu lawar- pernah nggak? Oh, sama berarti kita. Oke. Lawar daun jepun kalau bahasa Indonesianya itu lawar daun Kamboja. Ini sebenarnya ini daun Kamboja. Nah, kami terkenal di sini dengan namanya lawar daun jepun bahasa Balinya. Nah, kemudian daun jepun ini sebenarnya tidak sembarang kami untuk buat karena kan ada bermacam-macam pohon Iya, Kamboja ya. Karena teksturnya ada lebih keras, ada lebih lembut. Itu juga dari proses nanti mempengaruhi. Nah, kemudian kenapa membuat lawar daun jepun ini? Karena leluhur kami dari dulu di saat pembuatan pura itu mengucapkan rasa syukur karena sudah bisa mendirikan pura. Jadi ada Nah, sejarahnya makanya ya, Pak? iya sejarahnya luar biasa. Kalau tidak salah sekitar 283 tahun yang lalu sudah dimulai. Ya, ini akan ditambahkan dengan bumbu rempah-rempah. Adik bisa nguliknya ya? Bisa Pak, mau Bisa saya ya? bantuin, Pak? Bagus, makasih. Ini dipegang dulu. Jadi saya ambil dulu ya. Ini merica putih, ditambah ternya, terus cengkehnya, dikit, tambah kayu manis dulu. Nah, silahkan diulek dulu deh. Nah, kalau memang sudah sampai ini ya. Harus saya. Ih, Kalisa nggak bisa nih. Sini, yang udah. Mungkin harus laki-laki ya. Saya mungkin bisa motong-motong sih Pak. Oke. Baru bumbu aja udah wangi sama enak Iya. banget kelihatannya ya. Iya. Ini bumbunya sudah siap kita untuk ditambahkan atau diolah di sana nanti. Ya kita matikan dulu ya. Oke. Sip. Nah, gimana? Kita langsung praktek? Ayo langsung ya. Siap? Langsung ya. Oke. So, nah sekarang saya buka ini dulu. Ada ini bawang goreng juga sudah siap ya. Pakai bawang goreng juga. Iya. Pak. Sekarang kita terasi. Iya. Cabenya. Nah, tinggal bumbu ini. Dimasukin semua langsung Pak? Iya. Nah, tidak semua ini ya. Sedikit-sedikit takutnya kalau kebanyakan dulu bisa jadi coba. Coba. Sekarang kita juga sudah persiapkan santan. Ya, oke. Makanya tambahin garam sedikit. Jadi lapar ya ngeliatnya. Ya nggak sih, jadi Iya. lapar ya. Kemudian tambah bawang goreng. Ya. Ditambah dengan jeruk purut. Untuk menambah aroma juga tambah pesat juga. Kita pakai santan. Enak banget. Ini Pak, nanti sedikit-sedikit aku boleh dulu. bungkus ya Pak buat bawa pulang. Akhirnya udah jadi nih makanannya. Pak Aman sama Kak Aidil pasti nyesel banget deh nggak ikut aku ke Bali. Ada sayur, ada ayam betutu, ada sate lilit. Lengkap banget pokoknya. Aduh, aku jadi malu makannya paling banyak. Enak banget. Kamu suka nggak? Suka banget Kamu kan baru pertama kali nyobain juga kan? Baru pertama kali nih. Kalau kamu udah sering makan? Enggak, baru pertama kali juga. Sama, kita semua pertama kali nyobain. Cobain ayamnya juga. Ayamnya empuk banget. Kamu harus cobain. Kayaknya Kalista sudah lama nih meninggalkan masa depan.
Sebentar lagi dia harus pulang nih. Aduh, paman lupa. Aduh, paman belum menitipkan hadiah buat anak-anak di sana. Baik, nanti paman kirim kepada teman paman yang ada di sana. Ya, hadiah terkirim. Nah, tadi kan kita udah keliling-keliling, udah kulineran juga. Berarti sekarang aku udah boleh pulang dong, karena aku kayaknya udah ditungguin nih di sana. Tapi tadi Paman Dev ini nih ngechat aku, katanya dia nitipin hadiah ya ke kamu buat teman-teman di sini. Oh iya, ini ada hadiah. Coba kasih aja teman-teman di sini. Makasih ya udah nemenin aku sama Makasih Budi ya. Dekil seharian di sini. Kita kulineran, kita keliling-keliling, belajar banyak. Diterima ya. Makasih Kak. Oke. Nah, sebelum aku pulang nih ke dunia aku mau ingetin buat teman-teman di rumah untuk jangan bosen-bosen nih datang ke museum. Karena di museum itu kita bisa belajar banyak banget. Jadi, tonton terus, ayo ke museum. Dadah. Hai teman, kita belajar, gak cuma dari buku saja. Hai teman, kita